Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afia Al-Munawara, NIM 220903500070 dari kelas manajemen J. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Nah, pada kali ini saya akan membahas satu topik mengenai konsep dasar pengambilan keputusan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait konsep dasar keputusan dan pengambilan keputusan. Nah, secara umum, pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan atau menentukan pilihan. Nah, keputusan yang akan diambil ini sudah melalui beberapa perhitungan ataupun pertimbangan alternatif. Namun, sebelum kita menentukan pilihan atau menjatuhkan satu pilihan, ada beberapa tahapan yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Nah, tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, kemudian menyusun alternatif yang akan dipilih, kemudian kita bisa sampai kepada tahap pengambilan keputusan. Nah, ketika kita sudah menerapkan tahapan-tahapan ini, sudah ada kemungkinan bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang terbaik. Maka dari itu, sangat perlu kita mempelajari cara pengambilan keputusan dengan baik. Nah, berikut ada beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Baik, untuk pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Suharman tahun 2005, beliau mengatakan bahwa pengambilan keputusan ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Artinya, ketika kita melakukan pemilihan atau ingin menentukan yang mana yang akan diambil sebagai keputusan yang pasti, maka itulah yang dinamakan sebagai pengambilan keputusan menurut Suharman. Kemudian menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Baron dan Beire tahun 2008 mengatakan bahwa pengambilan keputusan ialah suatu proses yang melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Artinya di sini dikatakan bahwa pengambilan keputusan itu di mana kita akan melakukan kombinasi, kemudian mengintegrasikan informasi yang ada demi memilih satu di antara pilihan-pilihan yang ada. Itulah dinamakan pengambilan keputusan menurut Baron dan Beire. Nah, sama halnya dengan Suharman tadi mengatakan memilih. Nah, begitupun dengan menurut Baron dan Beire. Artinya, kita dapat menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah memilih di antara beberapa kemungkinan, di antara beberapa pilihan-pilihan yang ada dengan terlebih dahulu itu melakukan pertimbangan, mengintegrasikan informasi yang ada demi mencapainya tujuan demi pemilihan keputusan yang terbaik. Materi selanjutnya itu terkait teori pengambilan keputusan. Nah, dalam melakukan pengambilan keputusan ada beberapa teori yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama adalah pengambilan keputusan di bawah resiko. Artinya di sini adalah kita mengambil keputusan, kita sudah ketahui apa konsekuensi apa yang akan terjadi ketika kita memilih keputusan tersebut. Artinya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu sudah kita tahu ketika kita memilih pilihan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Artinya kita memilih keputusan namun kita belum mengetahui apa resiko, apa kemungkinan yang akan terjadi ketika kita memilih keputusan tersebut. Ini bertolak belakang dengan poin pertama tadi, di mana kalau yang pertama itu kita sudah mengetahui kemungkinannya, kita sudah mengetahui konsekuensinya, kita sudah mengetahui apa kejadian yang akan terjadi. Sedangkan yang poin kedua ini itu kita belum mengetahui apa probabilitasnya, apa yang akan terjadi ketika kita memilih keputusan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu pengambilan keputusan dengan hierarki, di mana kita melakukan pengambilan keputusan itu
berdasarkan atas prioritas. Kita melihat pilihan-pilihan yang ada itu berdasarkan prioritas. Kita melihat yang mana keputusan yang paling tepat. Artinya kita menyeleksi pilihan-pilihan yang ada itu dengan secara cermat, supaya keputusan yang diambil itu betul-betul keputusan yang terbaik. Baik, dalam pengambilan keputusan ada beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut Vimananda Lazar di tahun 2017 ada karakteristik atau kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama adalah nilai-nilai kebenaran. Kebenaran yang ada itu tidak ada yang mutlak, tidak ada yang jelas. Namun, sesuatu bernilai benar karena ada tolak ukurnya, ada tarafnya, ada perbandingannya, sehingga satu hal itu dapat dikatakan benar atau salah. Artinya, ketika pilihan itu dikatakan benar, berarti dia sudah ada tolak ukurnya, dia sudah melewati bagaimana perbandingan dengan hal yang lainnya, sehingga dapat dibandingkan ini benar, ini salah. Kemudian yang kedua yaitu hukum. Suatu pertimbangan yang jelas untuk menentukan suatu nilai kebenaran adalah hukum, di mana sudah kita ketahui bahwa hukum itu sudah tertulis dengan pasti, dengan jelas. Kemudian yang ketiga adalah budaya. Setiap budaya memiliki nilai-nilainya tersendiri. Nah, budaya dipandang sebagai suatu pertimbangan yang samar atau kurang jelas karena penyampaiannya secara lisan. Kemudian yang keempat yaitu agama. Nah, tiap agama itu memiliki pedomannya masing-masing. Jadi, ketika kita ingin mengambil keputusan, maka kita juga harus memperhatikan kriteria-kriteria bagaimana dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Nah, berikut ada beberapa fungsi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok dan secara institusional maupun organisasional. Artinya, dalam pengambilan keputusan ini sangat membantu aktivitas manusia, baik itu secara individu maupun kelompok. Karena dengan adanya proses pengambilan keputusan ini, maka akan lebih terarah, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan itu akan lebih terarah. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkutan dengan hari depan, yaitu masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya itu berlangsung cukup lama. Seperti itu. Jadi dengan adanya pengambilan keputusan ini, maka seperti tadi akan lebih terarah, akan lebih lebih jelas tujuan yang akan dicapai ketika kita mengambil keputusan atau melakukan proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan terdapat dua jenis tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tujuan yang bersifat tunggal, artinya kalau tunggal yang kita ketahui itu adalah satu. Nah, maka dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang bersifat tunggal artinya adalah apabila terjadi keputusan, maka hanya bersifat atau hanya berlaku pada satu masalah saja. Nah, artinya itu dalam pengambilan keputusan ini hanya satu masalah yang bisa diselesaikan. Itu artinya itu yang dimaksud dengan pengambilan keputusan tunggal. Kemudian tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda. Ganda artinya lebih dari satu. Nah, kita dapat simpulkan di sini juga bahwa tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda itu adalah ketika kita melakukan pengambilan keputusan, di mana ketika kita mengambil keputusan tersebut dapat memecahkan dua masalah atau bahkan lebih dari dua masalah sekaligus dengan satu keputusan yang diambil. Itulah yang dinamakan sebagai pengambilan keputusan yang bersifat ganda.
di samping kita mengetahui tujuan, karakteristik dalam pengambilan keputusan, maka ada beberapa unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang sangat penting juga untuk kita ketahui supaya pengambilan keputusan itulah dapat lebih terarah. Maka kita harus tahu juga dulu komponen-komponen dari pengambilan keputusan tersebut. Nah, berikut ada beberapa unsur-unsur atau komponen-komponen dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama adalah tujuan dari pengambilan keputusan. Nah, yang tadi kita sudah jelaskan ada dua jenis tujuan dalam pengambilan keputusan. Maka kita harus tahu sebelum kita mengambil keputusan itu, kita harus tahu tujuan ketika kita ingin mengambil keputusan tersebut apa, supaya kita juga tahu keputusan yang terbaik itu seperti apa. Kemudian yang kedua, identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Nah, kita juga harus tahu, kita harus analisis terlebih dahulu pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif yang akan dipilih untuk menentukan keputusan yang mana yang tepat ketika kita ingin memecahkan satu masalah. Kemudian yang ketiga itu perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Artinya kita juga harus tahu konsekuensi atau resiko-resiko yang akan terjadi di luar jangkauan manusia. Kemudian yang keempat itu sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari satu pengambilan keputusan. Nah, komponen ini itu juga sangat bermanfaat untuk kita ketahui karena di situ kita dapat mengevaluasi kita dapat mengevaluasi apakah keputusan yang kita ambil itu sudah tepat atau masih kurang tepat, sehingga sangat perlu untuk kita evaluasi terlebih dahulu, kita ukur dulu hasil yang dicapai ketika kita mengambil keputusan tersebut. Baik, demikian apa yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.